Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan materi distribusi diskrit sebagai tugas besar statistik industri 1. Berikut anggota kelompok kami. Jadi, perkenalkan, nama saya Faditya Ansar Firdaus, NPM 22162. Perkenalkan, nama saya Putri Wanggaluyo, NPM 22163. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Putri Aprilia, NPM 22170. Perkenalkan, nama saya Akila Nadia Indira dengan NPM 220320101072. Perkenalkan nama saya Andri Zaki Mami, NPM 2203 2011 180. Distribusi diskrit. Distribusi diskrit merupakan suatu fungsi matematika yang digunakan jika variabel yang dianalisis memiliki sejumlah kemungkinan hasil yang berbeda-beda, di mana nilainya berbentuk data diskrit. Berikut ini adalah beberapa contoh distribusi peluang diskrit yang sering digunakan dalam pemodelan statistik. Ada distribusi uniform, distribusi binomial, distribusi multinomial, distribusi hipergeometrik, dan distribusi Poisson. Nah, pasti distribusi uniform itu yaitu adalah sebuah distribusi yang probabilitas akannya memperoleh semua nilainya dengan peluang yang sama. Distribusi ini, ya, kalau kita kata sederhana itu sebuah probabilitas yang akannya memperoleh semua nilai peluang yang sama. Terus distribusi peluang semacam itu disebut dengan distribusi seragam atau uniform atau discrete gitu. Oke, rumus uniform yaitu atau rumus distribusi uniform itu yaitu F kurung buka X, koma K, kurung tutup sama dengan seper K untuk X sama dengan X1, X2, dan sampai nanti tangga. Di mana notasi Fxk itu menyatakan nilai fungsi F tergantung pada K. Terus Fx ini adalah sebuah peluang kejadian X. Terus K ini itu adalah data percobaan ke berapa gitu. Terus yang X ini itu adalah data percobaan. Terus jadi dari uniform ini atau distribusi uniform ini yaitu yang pertama sebuah distribusi dari suatu hasil harus berada di antara 0 dan 1. Terus mempunyai probabilitas ruang sampel yang tidak terbatas. Habis itu jumlah dari total peluang probabilitas harus sama dengan 1. Terus habis itu hasil tidak boleh didekatkan sama lainnya. Jadi ini adalah sebuah contoh soal dari sebuah distribusi uniform atau distribusi seragam itu. Jadi ada sebuah bilah lampu pijar di dipelisar acak dari suatu kotak yang berisi lampu pijar. 40 watt, 60 watt, 75 watt, 100 watt dengan probabilitas masing-masing seperempat. Maka distribusi uniformnya adalah, nah kita masukkan dulu diketahuinya yaitu X1 sama dengan 40 watt, terus X2 60 watt, X3 75 watt, X4 100 watt. Habis itu kita ditanya Fxk sama dengan berapa? Kita jawab Fx4 sama dengan seperempat pakai yang ini tadi. Habis itu X-nya itu adalah dari yang diketahui. Ada 40, 60, 75, dan juga 100. Itu jadi X ini itu bisa 40, 60, 75, juga 100. Oke. Selanjutnya ada distribusi diskrit binomial. Binomial identik dengan kata dua. Distribusi binomial adalah distribusi yang memuat suatu kejadian dengan dua kemungkinan saja, berhasil atau gagal. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan bernoulli. Untuk rumus distribusi diskrit binomial adalah Px sama dengan n faktorial dibagi n min x faktorial dikali x faktorial dikali p pangkat x dikali q pangkat n min x. Untuk keterangannya, Px sebagai peluang variabel acak, n sebagai banyak percobaan, x merupakan jumlah kejadian yang diharapkan, bisa 0 dan seterusnya. Terus P adalah peluang kejadian sukses atau yang diharapkan, dan Q adalah peluang kejadian gagal atau yang tidak diharapkan. Ciri-ciri distribusi diskrit binomial. Yang pertama ada setiap kejadian hanya memiliki dua kemungkinan, sukses atau gagal. Yang kedua, percobaan termasuk kejadian saling bebas atau bersifat independen. Artinya, hasil suatu percobaan tidak bergantung pada hasil percobaan lainnya. Yang ketiga, ada percobaan dilakukan lebih dari satu kali atau secara berulang-ulang. Terus yang keempat, setiap kejadian memiliki peluang tetap untuk setiap percobaan, di mana peluang itu biasa dilambangkan sebagai P. Contoh soal, Josel melemparkan uang koin sebanyak 12 kali. Berapakah peluang muncul gambar sebanyak 8 kali? Diketahui N sama dengan 12, X sama dengan 8. Yang ditanya, peluang muncul gambar sampai 8 kali. Jawab,
Mula-mula, tentukan dahulu peluang muncul gambar dan angka pada satu lemparan. Dalam hal ini, Johnson mengharapkan muncul gambar, sehingga peluang muncul gambar dinyatakan sebagai P, sementara peluang muncul angka sebagai Q. Oleh karena itu, hanya ada dua kemungkinan, maka peluang muncul angka Q adalah setengah, peluang muncul gambar P sama dengan 12. Lalu gunakan distribusi binomial seperti berikut. Px sama dengan n faktorial dibagi n min x faktorial dikali x faktorial dikali p pangkat x dikali q pangkat n min x. Px sama dengan 12 faktorial dibagi 12 min 8 faktorial dikali 8 faktorial dikali setengah pangkat 8 dikali setengah pangkat 12 min 8. Px sama dengan 12 faktorial dikali P faktorial dikali 4 faktorial dikali 8 faktorial dikali setengah pangkat 8 dikali 12 setengah pangkat 4. Px sama dengan 495 dibagi 2 pangkat 12. Px adalah 0,12. Jadi peluang muncul gambar sebanyak 8 kali dari 12 pelemparan adalah 0,12. Selanjutnya ada distribusi diskrit multinomial. Distribusi diskrit multinomial merupakan distribusi yang memiliki dua kemungkinan hasil, misalnya sukses dan gagal. Distribusi diskrit multinomial ini digunakan untuk penentuan probabilitas hasil yang dikategorikan ke dalam lebih dari dua kelompok. Rumus dari distribusi multinomial yaitu fungsi x np sama dengan n faktorial dibagi x1 faktorial, x2 faktorial, hingga xk faktorial dikalikan p1 pangkat x1, p2 pangkat x2, hingga pk pangkat xk, di mana x1 ditambah x2 hingga xk bernilai n, kemudian p1 ditambah p2 hingga pk sama dengan 1. Keterangannya yaitu P merupakan probabilitas atau peluang, X merupakan kejadian yang mungkin, dan N merupakan banyaknya. Ciri-ciri dari distribusi multinomial yaitu yang pertama, peristiwanya independen. Yang kedua, peluang terjadinya setiap outcomes disebut P1, P2 hingga Pn, sehingga SPn sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, setiap percobaan tunggal mempunyai hasil kejadian lebih dari 2, dan semuanya disebut sukses. Dan yang keempat, biasanya dalam hal ini jumlah percobaan tertentu. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu 3 merek B1, B2, dan B3 suatu macam produk tertentu bersaing di pasar. Pada saat ini, peluang bahwa seorang calon pembeli yang dipilih secara random akan menyenangi masing-masing merek adalah P1 bernilai 0,35, P2 sama dengan 0,25, P3 bernilai 0,4. Apabila ada 6 orang calon pembeli secara independen membeli produk itu, berapakah peluang seorang akan membeli produk B1, 2 orang membeli B2, dan 3 orang membeli B3? Diketahui N sama dengan 6, di mana P1 bernilai 0,35, P2 bernilai 0,25, dan P3 bernilai 0,4. Yang ditanyakan yaitu peluang 1, 2, dan 3. Jawabnya yaitu P123 sama dengan 6 faktorial dibagi 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, dikalikan 0,35 pangkat 1, 0,25 pangkat 2, 0,4 pangkat 3. Didapatkan hasil peluang P123 yaitu 0,084. Selanjutnya ada distribusi diskrit hypergeometrik. Distribusi hypergeometrik merupakan bentuk probabilitas tanpa pengembalian atau without replacement, yaitu setiap cuplikan data yang telah diamati tidak dimasukkan kembali dalam populasi semula. Nah, distribusi hypergeometrik ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Berikut merupakan rumus distribusi hypergeometrik. Distribusi ini menggunakan rumus komposisi, yaitu komposisi X dari K dikali komposisi N kecil dikurangi X dari N besar dikurangi K dibagi komposisi N kecil dari N besar. Dengan keterangan N besar adalah jumlah populasi, N kecil adalah jumlah sampel, K adalah jumlah sukses, dan X adalah jumlah sukses terambil. Kemudian ciri-ciri dari distribusi hypergeometrik
Yang pertama, outcome terdiri dari keberhasilan atau kegagalan. Yang kedua, pengambilan sampling dilakukan tanpa pengembalian. Yang ketiga, populasi atau N besar adalah terbatas dan diketahui. Dan yang keempat, jumlah keberhasilan dalam populasi atau K kecil diketahui. Selanjutnya, kita ke contoh soal. Di sini ada soal em, suatu kotak berisi 40 suku cadang dikatakan memenuhi syarat penerimaan bila berisi tidak lebih dari 3 yang cacat. Cara sampling kotak ialah dengan memilih 5 suku cadang secara acak dari dalamnya dan menolak kotak tersebut bila di antaranya ada yang cacat. Berapakah peluang mendapatkan tepat satu yang cacat dalam sampel berukuran 5 bila kotak tersebut berisi 3 yang cacat? Nah, dari soal tersebut dapat diketahui N besar atau jumlah populasinya sebanyak 40, N kecil atau jumlah sampelnya sebanyak 5, K-nya atau jumlah sukses sebanyak 3, dan X-nya atau jumlah sukses terambilnya 1. Nah, yang ditanya ini peluang X sama dengan 1. Nah, pertama-tama kita dapat menuliskan rumus dari distribusi hypergeometrik, lalu masukkan angka yang telah diketahui ke dalam rumus, kemudian dihitung dan menghasilkan 0,3011 atau 30,11%. Jadi peluang mendapatkan tepat satu yang cacat dalam sampel berukuran 5 bila kotak tersebut berisi 3 yang cacat, yaitu 30,11%. Lalu ada rumus distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah kasus khusus dari distribusi binomial, di mana distribusi binomial akan menjadi distribusi Poisson ketika n mendekati tak hingga dan p mendekati 0. Distribusi Poisson yang sering digunakan untuk menentukan peluang sebagai sebuah peristiwa yang dalam area kesempatan tertentu diharapkan terjadi sangat wajar, sangat jarang. Variabel acak diskrit dikatakan mempunyai distribusi Poisson jika fungsi peluangnya berbentuk Px sama dengan Px sama dengan X sama dengan E pangkat min lambda, lambda pangkat lambda per X. Keterangan yaitu X adalah 0, 1, 2, 3, dan lain seterusnya. Lalu ada lambda. Poisson ini mempunyai parameter yaitu U sama dengan lambda. Lalu ada ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama, banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu atau suatu daerah tertentu. Tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada selang waktu atau daerah lain yang terpisah. Lalu ada peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat tersebut atau dalam daerah yang kecil tersebut diabaikan. Lalu yang terakhir adalah peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat tersebut atau dalam daerah yang kecil tersebut diabaikan. Lalu ada contoh soal, yaitu kendaraan melewati suatu pertigaan jalan dengan rata-rata 300 kendaraan setiap jamnya. Tentukan peluang kejadian tidak ada kendaraan yang melewati pertigaan itu dalam rentang waktu 1 menit. Jawab, yaitu rata-rata kendaraan melewati jalan itu per menitnya adalah 300 per 60 sama dengan 5. 1 jam adalah 60. Lalu jadi peluang kejadian tidak adanya kendaraan adalah 6,7389 kali 10 pangkat min 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.